Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai dosa. Bahwasanya manusia itu adalah hasil dari dosa itu sendiri. Jadi nggak ada ya manusia suci, nggak ada manusia tanpa dosa, itu nggak ada. Karena pada dasarnya semua manusia itu lahir karena adanya dosa. Dan ini sungguh sangat-sangat jelas di dalam kitab-kitab suci, entah di dalam Alkitab ataupun yang lainnya, bahwasanya manusia itu adalah hasil dari dosa. Dimana tertera atau tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-20, kira-kira bunyinya seperti ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Sesungguhnya itu di bumi itu tidak ada orang yang benar-benar suci, yang benar-benar soleh, yang terus berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Itu nggak ada. Sekalipun itu nabi dan rasul, mereka juga pernah berbuat dosa. Karena memang manusia itu lahir karena adanya dosa. Tanpa adanya dosa, manusia itu nggak akan lahir di dunia. Udah nangkep ya, udah nangkep maksud saya ya, bahwasanya manusia itu lahir karena adanya dosa. Dan manusia itu tidak ada yang benar-benar soleh, nggak ada yang benar-benar saleh gitu ya, yang terus berbuat baik tapi nggak pernah berbuat dosa, itu nggak ada. Terdapat juga di dalam Alkitab di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Di kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang kira-kira bunyinya seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa kita semua kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa itu? Maksudnya gini. Awal mula penciptaan, nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Hawa, dimana Adam dan Hawa ini melanggar perjanjian dengan Allah. Alhasil Nabi Adam dan Hawa menjadi serupa dengan Allah, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka mengetahui rasa malu. Alhasil mereka sadar selama ini mereka telanjang di hadapan Tuhan mereka gitu. Dan mereka dibuang dari surga. Waktu di bumi, kita itu diciptakan ketika kita ada di bumi. Ketika nenek moyang kita ada di surga, mereka nggak punya pikiran punya anak. Mereka tidak pernah berpikir punya anak, mereka nggak pernah berpikir untuk berbuat seksual. Ketika mereka melanggar perjanjian dan dibuang dari surga, barulah mereka berbuat dosa. Mereka berpikir dosa, mereka berpikir seksual. Dan kita itu lahir karena adanya dosa itu. Dosa karena melanggar perjanjian yang membuat Adam dan Hawa memiliki pikiran untuk berhubungan seksual dan memiliki keturunan. Kita lahir dari itu. Itu mengapa semua manusia itu lahir karena dosa. Bahkan bayi sekalipun dia tuh lahir karena dosa. Gak ada bayi suci, gak ada bayi yang murni tidak berdosa, gak ada. Memang secara naluri, secara akal budi, secara akal sehat atau logika, memang bayi itu masih suci dalam kedok, dia belum bisa berbuat dosa karena dia masih kecil, masih bayi.
Tetapi bayi itu sudah menggendong dosa keturunan dari Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi kita itu punya dua dosa. Pertama, dosa keturunan dari Adam dan Hawa yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah dosa kita pribadi. Dosa-dosa yang selalu kita jalani lah. Entah kita berkata-kata kotor, entah kita berhubungan seksual gitu ya. Apalagi kalau belum nikah gitu. Apalagi kalau kita juga mabuk-mabukan atau yang lainnya gitu. Itu juga dosa-dosa kita yang kita perbuat. Dan hebatnya lagi di dalam Mazmur Daud ya, buatan Nabi Daud. Di Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7 itu dikatakan seperti ini. Sesungguhnya dalam kesalehan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini satu momen yang luar biasa, bahwasanya sesungguhnya di dalam kesalehan, di dalam kesolehan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi gini, kita diciptakan oleh bapak dan ibu kita itu karena iman mereka gitu. Bapak dan ibu kita berhubungan seksual, berhubungan intim karena iman mereka, kerinduan mereka, iman mereka. Seperti perintah Allah kepada Adam, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena apa? Adam dan Hawa berhubungan seksual, beranak cucu untuk menggenapi firman Allah. Sehingga itu dalam bentuk iman. Orang tua kita berhubungan seksual melahirkan kita itu karena apa? Atas dasar iman mereka. Atas dasar iman mereka. Itu kenapa di dalam kesolehan, di dalam kesalehan aku diperanakkan, kita diperanakkan gitu. Kita dibuat, orang tua kita mau berhubungan seksual itu karena iman mereka. Rindu untuk meneruskan keturunan gitu. Lalu di dalam dosa kita dikandung ibu kita. Karena perbuatan hubungan seksual, perbuatan dosa itu yang lahir dari iman, kita dikandung oleh ibu kita. Itu kenapa kita menjadi makhluk yang sempurna gitu. Karena kita mengenal dosa dan pahala. Kita itu sempurna, beda dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Itu kenapa gak ada manusia suci, gak ada manusia yang bersih, gak ada manusia tanpa dosa. Sekalipun itu nabi, sekalipun itu rasul, pasti pernah berbuat dosa. Entah di dalam ucapan, pikiran, batin, ataupun perbuatan. Ya, itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.